Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Surononya teman-teman, alhamdulillah ada ya. Oh iya. Gimana Pak? Innal faizin. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Iya, Ini iya, masih sama-sama. suasana lebaran juga walaupun Iya, udah iya. terlewat beberapa puluh hari nih. Gimana kabarnya Pak Surono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya, Ini iya, pertama kali saya ketemu sama Bapak Surono, Iya, hanya iya. sekedar mendengar ceritanya bahwasanya Pak Surono ini tinggal atau sering diganggu sama sosok-sosok gaib atau benar. makhluk halus ya Pak Surono ya. Iya. Di sini di mana ya? Di sini aja gitu ya, biar Iya, enak ya. iya, di sini. Oke. Jadi saya sambil berdiri aja lah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke Pak Surono, saya pengen bertanya nih, Pak Surono ditinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Surono? Ya lama mah udah lama. Mm-mm. Hampir orang tua meninggal. Mung ya berdiri bikin tempat gubuk tuh udah berpindah-pindah. Nah, Hmm. berhubungan tempat-tempatnya itu durung menetapkan masing-masing. Jadi pada angker-angker maksudnya. Nah, Iya. kalau di sini udah berapa lama Pak Surono? Nah, saya di sini hampir 3 tahunan lah. Udah kurang lebih 3 tahun ya Pak Surono. Ya. Nah di sebelah sana Pak Surono itu kan ada makam keramat. Dikira Ya. saya informasinya bahwa di sana itu pemakaman umum, ternyata bukan ya Pak Surono. Bukan umum, cuma sekedar keluarga. Di situ keluarganya banyak. Mm. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang yang udah mendapatkan barokah Mm. dari situ. Nah, akhirnya didirikan, Mm. dikasih makam-makam yang keramat itu. Jadi dibangun. Nah, dibangun. Tapi kalau makamnya ada berapa? Terdapat berapa makam? Ya ukuran kurang lebih dari 15-an. 15 makam ya. Berarti di sana itu selain cuman bukan hanya ada satu makam keramat, tapi ternyata ada juga makam pemakaman warganya ya Pak ya. Ya, Oke. ada. Nah Pak Surono, mohon maaf nih saya nanyanya ke hal mistis karena di awal video juga, di awal opening saya jelaskan bahwasanya saya akan bersilaturahmi kepada Pak Surono Ya, yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Tadi saja baru aja Pak Surono selesai membunuh ular ya. ya, Ular apa tuh Pak Surono? itu ular ganas, namanya ular yang seperti di kebun, ular cabak. Oh, itu bukan, tapi bukan ular siluman. Bukan. Ya. Pak Surono tahu kan ular siluman yang kayak gimana bentuknya? Kalau ular siluman, misalnya ular yang hitam, Mm-mm. kalau di otek-otek tuh, di Mm. asis tuh, Mm. dia tuh diam aja. Zaman berjalan. Mm. Tapi kalau ular berbisa, Mm. kalau di etek-etek itu kepalanya tuh Langsung langsung nyangang. jebek-bek. Oke. Tuh itu kecirinya ular siluman Perbedaan. sama ular berbisa. Sedikit ilmu juga buat kita nih teman-teman, jadi supaya tahu yang mana ular siluman, Ya, yang mana ular iya, beneran ya. iya. Kalau ular siluman diganggu itu diam saja. Nah, iya. Kalau ular beneran Iya. diganggu itu langsung kayak mau mencekam gitu ya. Nah, saya lantaran udah tahu lantaran ular siluman sama ular berbisa. Di situ Heeh. ada orang, teman-teman saya sedang berduduk. Heeh. Nah, di sini banyak motor-motor. Heeh. Akhirnya dari situ lewat ke sini, ya di gitu sama sama tongkat. Heeh. Ya cuma ukuran berjalan. Hmm. Nah, dia nggak berdiri tegak mengeluarkan itu tuh. Ya bisanya. Jidatnya, Tadi itu cirinya ular siluman. ya. Nah, kalau ini Pak Surono mengalami kejadian aneh itu seperti apa saja? Katanya ada genderuwo lah, inilah Ya. itulah, gimana tuh Pak? Ya. Ceritanya. Kalau gandarwo itu pertamanya orang sedang menunggu pompa untuk mengompa air untuk sawah. Untuk saluran irigasi Nah, untuk ke iya. sawahan. Gimana tuh Pak? Nah, airnya berdiri, Heeh. pas kelihatan orang Heeh. tinggi melebihi dari pohon jati. Heeh. Waktu di sini masih banyak pohon-pohon besar-besar, Heeh. pring kuning banyak sekali. Heeh. Nah, akhirnya jatuh ke sini. Hmm. Nah, akhirnya pas saya udah di sini, dia itu menanyakan, "Pak Surono, kamu udah tahu masalah yang tinggi putih?" Saya belum pernah. Heeh. Gitu. Itu pernah ganggu ke Pak Surono nggak? Nah, kalau itu mah belum sampai ke situ. Akhirnya ada wanita
nenek-nenek Heeh. dari sawah mau basuh kaki. Heeh. Nah akhirnya melihat ular banyak sesumur itu. Sumur yang di depan? Nah iya. Berarti itu sumur depan Pak Surono itu gudangnya ular. Ular hitam. Oh, tadi saya pantesan. Saya kan ngecek sumur, apakah sumurnya masih digunakan atau tidak. Tapi kan masih banyak airnya ya Pak ya. Untung saya nggak terlalu mendetail. Kalau takut mendetailnya takut ada ular ya Pak ya. Biasa juga minum, kadang-kadang mandi di situ, untuk masak air di situ, bikin kopi. Nah akhirnya saya berdiri gubuk ini, membangun ukuran setengah tahunan lah. Nah saya tiduran di situ. Di mana? Tuh diambil itu. Yang ini? Iya itu. Oh itu. Sambil gini. Akhirnya mata itu merem-melik ukuran jam 6:30. Malam. Ya. Isya. Habis maghrib. Nah tidur di situ. Akhirnya ada suara siluman-siluman jin-jin itu. Suaranya kayak gimana? Suaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mung saya tuh mau melihat atau mau mata berkedip nggak bisa dibuka matanya. nggak bisa dibuka. Nah, iya seperti menggotong katil itu ke sana ke buyut itu. Oh jadi kayak biasanya kan kalau ada orang yang meninggal dunia sambil gotong katil itu sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu Pak ya. Nah suaranya seperti itu kayak lagi ngiringin jenazah mau dimakamkan atau dikuburkan. Banyak banget. Tapi Pak Surono ketika mau membuka mata susahnya minta ampun. Tapi sadar dalam keadaan ingat ya Pak ya. Iya ingat sekali sadar. Mata merem susah mau mata melek tuh. Itu mah mungkin jin Islam ya Pak ya? Kemungkinan. Nah udah lewat ke sana udah sepi, baru astagfirullahaladzim saya itu baca istighfar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali. Setelah itu ya udah saya mandi dulu di sini, akhirnya pulang ke rumah, makan. Nah izin sama istri di rumah. Nah saya kesini lagi sampai jam 2 malam di luaran sini teh. Nah iya sampai jam 2 malam. Terus ada apa lagi Pak? Ya sampai jam 2 malam itu ada suara angin mung ya cuma selewatan aja besar. Nah ya benar teman-teman, karena menurut pakar spiritual yang saya ketahui, sahabat saya juga ya yang dari Sukabumi, Bunda Melati Ratu, mungkin barangkali kalian tahu kalau misalkan tidak seperti ini lagi tenang suasana, tiba-tiba ada brusut angin besar, itu tandanya makhluk gaib lewat. Energinya sangat kuat banget, sangat bagus banget gitu istilahnya. Itu menuju arah makam keramat tersebut Pak. Iya betul. Nah itu kalau genderuwo gimana Pak? Genderuwo atau kuntilanak yang lainnya? Nah kalau kuntilanak itu orang sedang memompa air lagi, tempatnya di situ. Ya waktu saya 6:30 lah. Nah akhirnya teman saya, Pak Surono mau pulang enggak? Pulang dulu, saya nonton pemain sepak bola Persib Bandung. Oh itu sip, mantap. Nah, akhirnya teman saya yang sedang ngompa nunggu saya nggak datang, akhirnya ditakut-takutin sama kuntilanak. Gimana ditakut-takutinnya Pak? Nah pas mau mengambil kompa itu di tempat situ di belakang sana, iya akhirnya dia mau mengangkat kompa itu mau dibawa pulang, akhirnya kuntilanaknya sedang duduk di situ. Akhirnya dia itu ketakutan, kebirit-birit di situ, lari kocar-kacir sampai ngundang temennya lantas Pak ngambil kompa itu. Jadi kuntilanaknya kan tidak bersuara apa-apa ya Pak ya, hanya sekedar duduk santai di saluran irigasi air buat enggak, cuma di batu itu kan pantek air bor tuh enggak irigasi enggak. Oh jadi lagi ngebor kayak sumur gitu. Iya. Untuk ngasih ke sawah. Oke. Nah kalau yang terkikik itu di asem itu. Di mana? Yang tadi kelewatan mau ke makam keramat? Nah, iya tuh kelihatan tuh asemnya. Ya udah Pak, nanti deh dijelas ya, cukup tahu aja. Berarti tadi mungkin kalian yang tahu yang namanya pohon asem mungkin tahu ya, tadi pas saya berjalan ke sana ke arah makam keramat, tahulah letak pohon asem ada di sebelah kanan. Itu di sana gimana tuh Pak? Jadi Pak Haji itu sedang siangnya ngelektor sawah. Lektornya taruh di situ. Malamnya
dikontrol masih ada enggak mesin traktornya. Akhirnya masih ada, akhirnya ada suara oh gitu sama istrinya itu, akhirnya dia lari lagi. Kalau bapak sendiri pernah melihat? Nah kalau saya mah cuma ya melihat itu. Terus saya udah lama di sini, mau musim panenan, ada dari Brungut mau angon bebek tempat di sini. Akhirnya dia itu tahu masalah situasi saya, tapi saya nggak tahu. Kalau Pak Surononya ada, itu nggak ada. Maksudnya? Yang gede dur di sini. Nah, pas kalau Pak Surono nggak ada, dia ada di sini. Oh, jadi seolah-olah gini ya Pak ya, kalau misalkan Pak Surono lagi keluar rumah, itu para hantu-hantu atau para setan-setan itu pada berkumpul di rumahnya Pak Surono. Tapi ketika Pak Surononya datang, pulang, mereka juga pada kabur ya, Pak Surono pada lari. Gitu. Nah, kata dia kayak kata Asepnya kemungkinan itu temannya Pak Surono, tapi saya nggak punya temen. Oh, jadi disangkanya Pak Surono itu berteman sama genderuwo, sama kuntilanak, sama pocong, sama makhluk gaib lah mungkin apa ya? Memang saya juga cuma dikasih orang cuma benda satu. Apa tuh Pak? Namanya Ki Pucuk. Cuma itu temannya saya. Ki Pucuk itu sosoknya kayak gimana? Sosok keris. Tapi pernah nampakin diri atau gimana? Belum. Belum. Cuma nih Pak Surono, kalau kamu supaya nggak ada yang ganggu di sini, nih saya kasih supaya Pak Ingon Pak Surono entok gayam nggak ada yang ganggu. Oh, jadi intinya buat perjagaan doang ya Pak. Kalau misalkan ada orang yang nyuri peternakan apa? Lihat saya kemungkinan lihatnya alas atau apa. Oh, jadi si Ki Pucuk itu bisa menyerupai Pak Surono. Ya. Oh, jangan-jangan saya juga bicara sama Ki Pucuk, bukan? saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini Bapak Surono asli atau KW ini? Asli. Takutnya yang menyerupai Pak Surono. Oh iya betul, nempel tanah. Iya benar-benar. Ya berarti kalau gitu mah percaya Pak. Takutnya tadi kan Pak Surono menjelaskan Pak Surono punya benda Ki Pucuk apa itu? Ya, namanya Ki Pucuk. Namanya Ki Pucuk. Takutnya ini yang saya wawancara bukan Pak Surono, Ki Pucuk. Ya kalau mau melihat ya ada barangnya di dalam. Jangan. Ya barangkali. Itu kalau saya omongan apa ya? Takabur. Enggak, itu mah melihat ada barang. Itu mah kan barang pribadi Pak Surono. Ya enggak, saya mah transparan, barangkali tahu gitu. Enggak usah, itu mah buat diri pribadi aja Pak Surono, itu mah karena kan bagus, namanya juga buat perjagaan. Jadi mungkin kalau misalkan lain kali mah kalau saya berkunjung ke sini harus benar-benar membuktikan dulu ini Pak Surono atau bukan gitu. Dilihat dari kakinya. Kalau sekarang mah mengambang tuh Pak, gimana tuh? Iya tuh mengambang. Tadi mah mengambang, sekarang nginjek tanah. Jadi itu kata Asep teman saya yang punya bebek di sini. Oke, bilangnya begitu. Tapi saya tuh nggak tahu masalah itu dan ini sih. Siap Pak Surono. Itu. Terus selain genderuwo, kuntilanak, ada apa lagi Pak Surono? Ada. Pas ini masih rengit, ponakan saya ngebon kacang panjang di situ, ngebon sabrang di situ. Nah akhirnya saya ini menjadi mandor, punya kepala kuli, punya anak buah di pabrik. Nah akhirnya si anak buah saya itu ingin minta bayaran atau bon gitu. Pas jam 9 malam itu saya cari uang dari mana ya. Akhirnya ada cewek bicara, ada pagi. Siapa sosok cewek tersebut? Saya juga tidak tahu. Nah akhirnya ada bau kemenyan sama kembang, tepatnya di situ. Akhirnya saya mengayal begitu. Terus paginya yang ngasih uang. Siapa yang ngasih? Yang temen saya katanya cek pinjam aja. Cek Pak Surono kasih pinjam. Saya kasih 5 juta. Dikasih Pak uang 5 juta. Iya. Itu beneran teman atau makhluk gaib? Asli teman. Iya, yang ngasih ya teman saya. Takutnya makhluk gaib loh. Ya saya juga tidak tahu. Wallahu alam bisawab itu Pak ya. Tapi asli uangnya itu. Uangnya asli tapi nggak jadi daun. Iya. Jangan-jangan dari Ki Pucuk itu yang membantu Pak Surono? Ya saya juga tidak tahu sih masalah itunya, saya tidak tahu. Cuma saya mengayal kan di situ gubuk lagi, enggak besar segini, kecil. Terus ponakan saya sedang nyemprot itu dan ini saya sambil lenggang ini mengayal gitu. Uang dari mana? Anak buah saya minta bayaran. Akhirnya ada suara, ada besok ada uang, bilangnya begitu. Itu suara itu perempuannya mewujudkan
Enggak, cuma suara doang. suaranya aja. Oh, dikira tuh nampakin wujudnya cantik atau jelek gitu. Enggak. Ada uang besok. Cuma begitu. Wah, ini itu sungguh lumayan. Akhirnya ada ya teman saya nih, Pak Surono kasih pinjem 5 juta, nanti kalau bayaran dikembalikan. Akhirnya kembalikan, udah gajian. Oke, siap. Gitu. Mungkin itu aja ya Pak Surono, gak ada kisah lain, gak ada cerita lain? Ya, enggak ada. Oke, terima kasih Pak Surono atas waktunya. Mohon maaf nih diganggu waktunya. Lagi pas nyonyore.